Yang baju terbanyak itu di Bombana. Oh, Bombana. Terpadat di Wakatobi, pemukimannya. Karena di Wakatobi itu kan satu wilayah, itu di Wangi-Wangi Selatan yang di Kampung Mola Raya. Mola Raya itu kan ada 5 desa. Jadi ada berapa, hampir 7.000, hampir 10.000 jiwa di situ dalam satu komunitas yang rumahnya bahkan dapurnya dempet-dempetan kan gitu. Nah, paling terpadat memang di Wakatobi. Dan kenapa Wakatobi terkenal? Karena setiap event, kan dulu bupatinya Pak Hugua itu kan sangat intens menyuarakan tentang potensi Wakatobi. Berkat Pak Hugua, ya kan, surga bawah laut. Dan kita banyak yang tidak menyadari surga bawah laut itu yang menjaga itu orang Bajo, kan? Karena masyarakat Bajo di sana di Wakatobi, Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, Binongkonya ada orang Bajonya, ada komunitas Bajonya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di kantor POSBI, Perkumpulan Orang Sama Bajo Indonesia. Kebetulan kita sudah bersama dengan Ibu Ketua, Bu Erni. Ini sahabat saya yang saya kenal beliau ini lama, cukup lama, sangat lama. Sangat lama. Beliau ini termasuk orang yang fokus istilahnya melakukan advokasi, terus yang kedua melakukan pendampingan terhadap masyarakat Bajo, bukan hanya di Sulawesi Tenggara tapi juga di Indonesia. Bu Erni, mungkin pertama kita bisa mungkin kasih gambaran soal sebetulnya bagaimana ini masyarakat Bajo di Indonesia ini, maksudnya baik persebaran maupun pada sisi aktivitas sosial ekonominya seperti apa. Oke, ya, baik. Terima kasih Bang Jay. Selamat datang di kantor DPP POSBI. Abang adalah pejabat dari Sulawesi Tenggara ketiga yang sudah hadir di sini, ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi sebelum kita ke topik pembicaraan tadi, memang dulu saya itu kan sudah lama banget mengenal Bang Jai. Kemudian konten-kontennya yang ala-ala lesehan saya lihat di saung-saung begitu kan, saya bilang, ini siapa ini, kenapa kok dia punya konten baru saya lihat, dan memang berbeda karena saya pikir abang dulu orang Jawa, tapi saya lihat berbahasanya bersama masyarakat, kepala-kepala desa begitu kan, saya lihat di tengah sawah malah, terus ada yang di pinggir pantai, sangat humble. Nah, kita janjian kan waktu itu mau ketemu, tapi pas janjian udah hampir 10 tahun tidak ketemu. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu, ini juga masalah Bajo kan, Bang. Saya ke DPR RI, audiensi dengan salah satu anggota DPR RI Komisi 4 Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Nah, terkait masalah relokasi pulau, relokasi warga Pulau Kera di NTT. Pas saya mau keluar, sudah diantar pulang oleh stafnya di lift. Tiba-tiba kita berpapasan. Wah Bang Jai, saya kaget. Akhirnya, wah Bang gimana nih? Abang punya PR banyak nih tentang Bajo, dan itu adalah awal permulaan saya ketemu Bang Jai. Tapi saya juga di Facebook tadi sudah syuting, ambil view ini, saya ngonten sedikit, saya bilang begini, halo dan Akang, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, pejabat anggota DPR RI Sulawesi Tenggara yang berhasil tebak saya kasih hadiah. Saya bilang begitu. Oke, baik Bang. Sebelumnya saya pernah sering mendapatkan pertanyaan soal profil masyarakat Bajo Indonesia. Bagaimana masyarakat Bajo itu, isu-isu masyarakat Bajo itu kan sangat kompleks.
Dan abang tahu tidak, 90% warga di DKI Jakarta, bahkan ironisnya pejabat yang saya temui di instansi-instansi pemerintah, ketika saya bertemu dan saya bertanya, lalu mereka bertanya tentang apa keperluan saya dan siapa saya, terus saya bilang saya orang Bajo, saya Erni Bajau. Kan biasanya kalau kita berkenalan dengan orang, sekaligus dia akan bertanya, ibu dari mana? Nah, lalu saya bilang, saya dari Sulawesi Tenggara. Tetapi saya menambahkan, tapi saya orang Bajo. Kenapa? Karena di Sulawesi Tenggara itu kan banyak suku. Nah, salah satunya adalah orang Bajo. Nah, pasti mereka bilang, ih Bajo itu bukannya di NTB ya, yang Labuan Bajo kan? Nah, lalu di situ saya menjalankan misi saya, mensosialisasikan tentang keberadaan masyarakat Bajo. Nah, menjawab pertanyaan abang tadi, bagaimana persebaran orang Bajo. Orang Bajo ini, saya itu di setiap konten saya selalu mengilustrasikan bahwa Tuhan menciptakan bumi menjadi dua bagian, ada darat, ada laut. Ada makhluk hidup yang menghuni darat, ada makhluk hidup yang menghuni laut. Ada hewan darat, ada hewan laut, ada tumbuhan darat, ada tumbuhan laut, ada manusia darat, ada manusia laut. Dan apabila tidak ada manusia yang tinggal di laut, kehidupan di muka bumi ini tidak akan seimbang. 90% bumi ini diciptakan itu kan air. Nah, kemudian kita Indonesia itu 75% Indonesia itu adalah air, laut. Dan saya bisa mengatakan, ini asumsi saya saja ya, 90% masyarakat laut itu adalah suku Sama Bajo. Nah, kenapa orang Bajo ini tersebar di data POSBI, tersebar di hari ini 15 provinsi di Indonesia. Nanti kalau klik provinsi apa saja itu ada di situsnya ini, posbi.or.id. Nah, tersebar di lebih hampir 500 desa Bajo se-Indonesia. Kemudian profil masyarakat Bajo ini saya pernah bawa ke forum akademik internasional di Chulalongkorn, Thailand. Saya 2002 Juni kalau tidak salah, 2023 tahun lalu saya ke Universitas Chulalongkorn, diundang oleh Universitas Chulalongkorn untuk menceritakan tentang profil suku Sama Bajo. Yang bagaimana suku Sama Bajo ini kan ada di beberapa, di Asia Tenggara itu ada di Thailand, ada di Filipina, Malaysia. Nah, kemudian bagaimana saya bilang orang Bajo ini sangat kompleks, karena saya mengatakan bahwa hasil investigasi saya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Orang Sama Bajo Indonesia, orang Bajo ini masih dianggap sebagai kelas sosial nomor 2 di wilayah tertentu. Itu tidak bisa kita bantah. Dan kalau mau survei ya, kalau misalnya ada peneliti yang mau mensurvei itu silakan saja untuk memvalidasi statement saya. Kemudian bagaimana anak-anak Bajo itu masih sering dibully. Bahkan saya salah satu beberapa daerah, hampir semua daerah mengatakan bahwa kami masih dibully, kami masih dianggap kelas sosial nomor 2. Karena message-nya orang Bajo itu pandangan orang darat, kami menyebutnya Bage. Bage itu orang non Bajo, yang bukan Bajo itu kami sebutnya Bage. Mungkin karena orang Bajo itu kan konsep kebudayaan kearifan lokalnya menganggap bahwa kekayaan itu kan bukan dari segi banyak properti. Orang Bajo itu menurut orang Bajo itu, saya punya perahu bagus untuk bisa melaut, itulah kekayaan saya, kan? Karena orang Bajo itu Pak, kalau misalnya kayak sekarang ini kan musim angin barat ya, ya kan, musim angin barat. Kalau musim angin barat itu orang Bajo lebih takut perahunya hilang daripada atap rumahnya terbongkar, daripada atap rumahnya roboh. Dia lebih takut perahunya hilang. Ya, jadi itu yang sering dikhawatirkan oleh orang Bajo ketika sudah musim angin kencang seperti ini. Ya. Kalau pada sisi tadi kan digambarkan
soal bahwa persebaran masyarakat sama Bajo di Indonesia itu di 15 provinsi. Dari 15 provinsi itu daerah mana kira-kira yang istilahnya persebarannya dan paling besar itu di provinsi mana? Menurut catatan Posbi hari ini yang paling besar di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu data kami ada 217 desa. 217 desa. Iya, di Sulawesi Tenggara. Dan yang terbanyak itu coba tebak di mana? Di mana? Coba. Misalnya banyak Bajo Wakatobi. Nah, kan benar. Yang Bajo terbanyak itu di Bombana. Oh, Bombana. Terpadat di Wakatobi, pemukimannya. Karena di Wakatobi itu kan satu wilayah, itu di Wangi-Wangi Selatan yang di Kampung Mola Raya. Mola Raya itu kan ada 5 desa. Jadi ada berapa, hampir 7.000, hampir 10.000 jiwa di situ dalam satu komunitas yang rumahnya bahkan dapurnya dempet-dempetan kan gitu. Nah, paling terpadat memang di Wakatobi. Dan kenapa Wakatobi terkenal? Karena setiap event, kan dulu bupatinya Pak Hugua itu kan sangat intens menyuarakan tentang potensi Wakatobi. Berkat Pak Hugua, ya kan, surga bawah laut. Dan kita banyak yang tidak menyadari surga bawah laut itu yang menjaga itu orang Bajo, kan? Karena masyarakat Bajo di sana di Wakatobi, Wangi-Wangi, Kalidupatomia, Binongko ini ada orang Bajonya, ada komunitas Bajonya. Bahkan di segitiga terumbu karang dunia yang di Pulau Hoga itu kan di depan Pulau Hoga itu kan sama bahari yang memang rumahnya berdiri di atas laut. Hampir semua daerah di Wakatobi itu rumahnya berdiri di atas laut. Berarti totalnya tadi di Sulawesi Tenggara kan kalau saya tidak salah itu ada 1.908 desa yang dihuni masyarakat 217. Oke. Dari ini kita fokus di Sulawesi Tenggara ya. Misalnya dari 217 desa yang dihuni oleh masyarakat Bajo itu, mungkin Bu Eni bisa memberikan gambaran ke kita soal kalau pada sisi aktivitas kan sudah pasti melaut, tetapi di beberapa tempat kan saya lihat itu masyarakat Bajo juga sangat peduli misalnya dengan peningkatan kualitas pendidikan, karena ada beberapa orang yang secara kualifikasi pendidikan kan sudah jadi doktor, dosen dan sebagainya. Mungkin untuk di Sulawesi Tenggara bisa dikasih gambaran ke kita, misalnya salah satu desa, salah satu yang menonjol tingkat pendidikannya bagus. Persebarannya, maksudnya termasuk aktivitas sosial ekonominya Sulawesi Tenggara yang lumayan bagus ya. Tahun 2000 berarti 15 tahun yang lalu, saya pernah ke Bombana di Desa Batu Au. Saya ke sana, waktu itu pada saat saya datang ke sana, saya masih menemukan tahun 2000 itu saya masih menemukan perempuan di sana masih belum pakai baju. Ada sih sebagian, tapi mereka masih pakai kain sarung. Kami menyebutnya susurambang. Nah, ya susurambang. Orang Bajo bilang susurambang. Dan masih pakai bedak tebal. Itu kan memang kami itu orang Bajo tidak bisa lepas daripada bedak pupur gitu ya, karena itu khas budaya kami, cara kami merawat wajah. Dia tanya saya, ibu dari mana? Saya bilang saya dari Wawoni, mana Kepulauan. Langsung dia nyeletuk begini, kami dengar di Wawoni itu di Langara di kampung Bajo waktu itu. Kami dengar di Langara itu orang-orang di sana pendidikannya tinggi-tinggi. Nah, apa yang saya pikirkan berarti di 2000 itu, di tahun itu, orang Bajo yang sudah sangat yang sudah membuka diri terhadap dan sadar terhadap pentingnya pendidikan itu hilang arah. Kemudian menyusul Wakatobi. Tetapi hari ini kan Wakatobi juga sudah banyak. Pak Manan yang Presiden Gekar Bajo kan, beliau itu mentor bagi kami karena beliau kalau tidak salah sarjana pertama orang Bajo, dan bagi kami beliau tokoh maestro legend pendidikan untuk orang Bajo.
Secara khusus fokus misalnya selain fokus POSBI dan fokus Bu Erni sendiri dalam istilahnya mengorganisir masyarakat Bajo, karena kan dari diskusi kita kan yang selain mengadvokasi soal tadi Bita tanah yang soal itu ini Pak ini. Itu soal perjuangan sertifikat tanah untuk masyarakat Bajo itu. Iya. Itu kan bagian dari perjuangan POSBI maupun Bu Erni secara personal. Iya. Mungkin bisa dikasih gambaran ke kita apa yang kira-kira menjadi fokus sehingga kita mengorientasikan bahwa ke depan masyarakat Bajo ini adalah potensi yang sangat luar biasa pada sisi ekonomi dan pada sisi sosial budaya. Di tahun 2014 kami masyarakat Bajo, saya waktu itu kan ke Jakarta dalam rangka sebenarnya lanjut S3 kan, waktu itu lanjut S3 nekat lanjut S3 tapi tidak selesai. Pas proposal saya tidak selesai karena biasa masalah orang Bajo pasti biaya pendidikan, tapi saya tidak terlalu tidak terlalu mengeksplorasi itu kan, saya takutnya sampai orang Bajo takut Erni saja dia tidak lulus gitu kan, jadi saya tidak mengeksplor itu. Di 2014 itu ketika saya di UNJ kuliah umum yang narasumbernya adalah Marsetio waktu itu, dia kuliah umum di ribuan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta waktu itu, dan ketika di sesi tanya jawab saya sudah langsung menyuarakan itu. Saya bilang begini, karena kan ini sudah jadi isu-isu yang sering terjadi di masyarakat, bagaimana orang Bajo ini dianggap pendatang. Kenapa dianggap pendatang? Karena kami tidak punya legitimasi terhadap wilayah huni kami atau legitimasi terhadap legalitas terhadap tempat tinggal kami. Lalu saya bilang ke Pak Marsetio waktu itu, saya bilang, Pak, sebagaimana orang darat memiliki hak sertifikat atas tanah, atas rumah mereka yang berdiri di atas tanah, bagaimana dengan kami masyarakat laut, khususnya masyarakat Bajo, apakah kami bisa mendapatkan sertifikat laut? Seisi ruangan itu ketawa dan semuanya noleh ke saya, ini siapa ini, orang gila dari mana ini, masa laut mau disertifikasi. Tapi menariknya disitulah saya memulai mengubah memprovokasi masyarakat dunia, bahkan bukan hanya Indonesia, bagaimana kami orang Bajo ini butuh pengakuan terhadap wilayah kami, entah mau sertifikat apa namanya, atau mau bentuk surat apa namanya, atau dalam bentuk upaya apa namanya, bagaimana caranya kami ini tidak dianggap kelas sosial nomor 2, kemudian dianggap pendatang kan. Akhirnya ada hal menarik kan, baru-baru ini kan Pak Bahlil ke Sulawesi Tenggara. Ya, juga. Beliau ke Sulawesi Tenggara, lalu salah satu staf ahlinya itu kan sahabat saya. Beliau bertanya pada saat ditampilkan 4 tarian Sulawesi Tenggara, staf ahli Pak Bahlil ini nanya ke Sekda, ke Pak Sekda. Pak Sekda, kan orang Bajo di sini penduduknya yang terbanyak. Kan saya bilang begini, kayaknya di Sulawesi Tenggara itu penduduk yang terbanyak untuk suku orang Bajo deh. Lah, kok kenapa bisa? Karena orang Bajo ini hampir menghuni semua wilayah kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, hanya di Kolaka Timur yang tidak ada, Bang. Karena tidak ada laut sana. Iya, jadi di Buton ada, di Muna ada, di Barat ada, di Konawe ada, hampir semua kan. Makanya saya bilang jangan sampai ini orang Bajo ibaratnya tepung kalau dikumpulin satu kan, jangan sampai kami yang terbanyak. Lalu dia bilang sama Pak Sekda, sepertinya Pak, kayak bukan ke orang Bajo di sini juga sukunya paling banyak. Tapi Pak Sekda bilang begini, soalnya orang Bajo itu belum mengaku, mengakui kepada pemerintah Sulawesi Tenggara kalau mereka itu berasal dari Sulawesi Tenggara atau secara legalitas mereka itu masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, makanya saya pikir ini PR kita juga nih, karena saya kan sering bilang supaya suku Bajo ini hadir di salah satu tokoh masyarakat Bajo, hadir nanti di 17 Agustus di antara suku-suku kepala adat yang hadir upacara 17 Agustus di sana.
Cuman masalahnya ketika kami ini hadir dengan pakaian adat kami masing-masing, nah kami mewakili adat suku mana ini, tapi kami punya baju adat sendiri, kami masyarakat. Cuman masalahnya seperti yang Pak Sidda bilang, orang Bajo ini belum secara adat mereka ini masuk masuk di wilayah adat provinsi mana, Sulawesi Tenggara kah, NTT kah, NTB kah, atau semuanya. Ini yang harus kita pikirkan bersamanya, Bang. Terus dari persebaran masyarakat Bajo Sulawesi Tenggara tadi, kira-kira yang sudah dilakukan oleh POSBI sendiri secara organisasi maupun kira-kira apa kira-kira problem mendasar masyarakat Bajo sehingga bisa istilahnya menjawab anggapan masyarakat seperti masyarakat kelas nomor 2, kira-kira apa yang mesti kita kuatkan, poin-poinnya kira-kira? Iya, sebenarnya banyak banyak sekali, karena kami kan punya program. Kalau mau dirincikan, tapi yang saya ingat saja ya, salah satunya itu yang paling kami suarakan ada sertifikat tanah. Dan ketika ini di Maret kalau tidak salah itu sampai ada forum studi komparasi kehidupan masyarakat Bajo Asia Tenggara. Dan ini saya menyoroti soal sertifikat tanah di Maret. Dan di Juni 2022 pecah telur, Pak Jokowi menyerahkan 500 sertifikat tanah untuk masyarakat Bajo yang ada di Wakatobi. Tetapi sebenarnya kan di sini di pidatonya Pak Jokowi ini ada dua kementerian, dua institusi yang berbeda secara regulasi. ATR bilang boleh, KKP bilang tidak boleh, dan ini masih menjadi kontroversi. Pemerintah sendiri masih bingung terkait orang Bajo ini apakah mau dikasih sertifikat atas rumah mereka di atas tanah atau tidak. Itu salah satu program POSBI. Kemudian kami isu-isu seperti misalnya 2023, di Mei 2023 Kementerian Kesehatan dalam membuat regulasi terkait bagaimana orang masyarakat laut ini kebijakan terhadap kesehatannya bagaimana. POSBI juga dilibatkan. Kemudian memang masih banyak peneliti-peneliti yang butuh informasi tentang POSBI, dan misi kami itu ingin menyamai pencapaian masyarakat Papua. Ingat dulu, masyarakat Papua kan dulu sangat menutup diri, baik pendidikan, bagaimana mereka menutup diri terhadap perkembangan modernitas dan sebagainya, sehingga ada upaya-upaya pemerintah mengeluarkan kayak program afirmasi. Nah, kami juga ingin masyarakat Bajo mendapatkan program seperti yang dimiliki masyarakat Papua. Nah, bayangkan setiap ada penerimaan PNS itu kan beberapa kali saya melihat ada di catatannya itu di catatan kakinya bahwa diutamakan putra-putri Papua. Nah, saya ingin ke depan mungkin ada catatan diutamakan juga masyarakat laut. Nah, gitu, atau suku sama Bajo gitu. Bayangkan saya membawa informasi ke forum akademik internasional di Chulalongkorn, Thailand, bahwa estimasi jumlah masyarakat Bajo se-Indonesia itu adalah 10 juta jiwa. Menariknya, itu datanya dari mana ya? Silahkan, itu pekerjaan para peneliti. Saya membuat isu dan silahkan teliti. Dan saya juga aktif mendata. Jadi kami setiap saat mendata, karena orang Bajo ini ternyata suka bikin kampung baru yang dia bawa keluarganya. Kemudian jadi kami ada semacam visi misi kami itu bagaimana kami dianggap salah satu aset bangsa yang memiliki keunikan estetik, kemudian yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sebenarnya bangsa Indonesia ini salah satu kekayaan yang harus dipelihara, dilestarikan, dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan sudah saatnya pemerintah harus turun ke laut mengenal masyarakat Bajo, karena orang Bajo ini adalah aset bangsa yang harus dipelihara. Dengan jumlah kami yang begitu banyak, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin sebelum terakhir ya, ini tentu kan
ini sebagai istilahnya orang yang fokus menanggapi masyarakat Bajo Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, itu kan pasti punya bayangan. Ke depan itu harusnya masyarakat Bajo itu kita orientasikan seperti apa, secara pendidikan, secara ekonomi, maupun secara sosial budaya. Mungkin gimana maksudnya bayangannya sebagai anak Bajo, sebagai Posbi juga, sebagai orang yang fokus mengadvokasi masyarakat Bajo. Kira-kira ke depan itu masyarakat Bajo harus kita diapakan? Orang Bajo itu dulu itu krisis kepercayaan diri di tahun 2000-an. Di Facebook itu baru saya yang pakai Erni Bajo dulu tahun 2000-an. Tapi kami intens mempublikasikan tentang, udah sekarang malah saya ketinggalan abang. Bahkan sekarang sudah banyak sekali konten-konten kreator Bajo. Artinya sudah muncul kepercayaan diri pada orang Bajo bahwa sebenarnya kami ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, oleh suku-suku lain, oleh etnis lain. Dan ini sangat yang paling krusial kami orang Bajo itu kurang percaya diri. Contohnya ketika Posbi ini dibentuk, saya sampai kayak mohon-mohon, ayolah jadi punggawa di desamu. Tapi saya tidak bisa berorganisasi, tidak apa-apa nanti kita bina. Karena begini, untuk mengadvokasi isu-isu, advokasi misalnya kita ada masalah kasus bom ikan, lalu kami dituduh yang sebagai pelaku. Kemudian ada kasus apalagi ini Pulau Kera, penggusuran pulau, ada kemudian lagi masalah tambang nikel, bagaimana orang Bajo terdampak. Ini kan tidak bisa dibawa masalah ini secara personal, tapi harus ada wadah yang membawa isu ini ke tingkat pusat atau ke tingkat ke daerah. Tidak bisa diadvokasi secara personal. Kalau saya yang membawa, emang Erni itu siapa? Tapi kalau kita bicara atas nama organisasi, berarti ini kan suara komunitas. Jadi pendidikan penting, salah satunya pendidikan. Karena kalau anak-anak ini sudah sekolah yang menentukan nasib mereka sendiri, pasti mereka kan sudah punya mindset bagaimana, minimal bagaimana kalau mereka punya pendidikan, kepercayaan diri itu timbul, mereka bersosialisasi, membuka diri, otomatis mereka juga ingat sendirinya memiliki kepercayaan diri itu. Seperti suku-suku lain kan, kayak itu di Buton hari ini kan saing-saingan. Saya harus jadi profesor kan, masyarakat Buton kan coba itu di kampus itu ada berapa profesor. Ya masa orang Bajo tidak ada yang profesor gitu kan. Jadi mungkin ada, tapi banyak orang Bajo bang yang tidak mengaku diri orang Bajo. Kenapa? Karena mereka dulu mengalami diskriminasi. Saya pernah mengalami itu. Nah, makanya Posbi ini adalah pengejawantahan bagaimana pengalaman saya dulu dibully, didiskriminasi karena saya sebagai orang Bajo. Dulu saya punya tunangan 6 tahun atau 5 tahun. Sudah mau dekat lah. Dia suka saya suka dia. Tapi dia putuskan hubungan, keluarganya putuskan hubungan gara-gara apa? Karena dia tidak suka saya orang Bajo. Itu hal yang nyata sampai segitunya. Jadi saya bilang kita orang Bajo harus menjadi mutiara di dalam mutiara di dalam lumpur mutiara di dalam lumpur ya, seperti itu. Dulu itu tagline, bukan tagline, bahasa guyonan ketika ketemu orang-orang Bajo Sulawesi Tenggara, ada yang bilang orang Bajo ini seperti mutiara di dalam lumpur. Karena dengan segala keeksotisannya, semua suku pasti punya nilai hal unik di dalam dirinya, termasuk orang Buton yang matanya biru gitu kan. Tapi orang Bajo punya keunikannya sendiri. Saya ke Jawa Timur, saya ke NTT, saya ke NTB, saya ke Kalimantan, saya ke Sulawesi Tengah, saya pakai bahasa Bajo, kami satu bahasa. Kan, kami satu bahasa sama itu yang saya bilang. Jadi perlu ini ya Bang, saya tekankan, orang Bajo itu identitas yang diberikan kepada suku sama. Jadi kami itu orang Bajo menggunakan bahasa daerah namanya bahasa sama, bawang sama. Bukan bawang Bajo, tidak. Jadi Bajo ini adalah
identitas yang disematkan kepada suku Same. Kalau saya ketemu orang Bajo di Bombana, saya bilang Same tuh, oh iya sama juga tuh, bukan kayak Bajo tuh enggak. Jadi kalau orang Bajo tidak mengucapkan Bajo dalam keseharian. Mungkin kita sudah mendapatkan informasi yang sekelumit soal gambaran masyarakat Bajo secara umum di Indonesia, terus kemudian persebarannya, termasuk secara spesifik persebaran masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara. Sebelum kita tutup, yang paling akhir mungkin saya ingin tanyakan soal tentu kan Bu Erni ini harapan, yaitu harapan terhadap pemerintah di semua tingkatan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah di kabupaten, terhadap entah itu pemberdayaan masyarakat Bajo ataupun peningkatan kualitas pendidikan ataupun misalnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara khususnya dan Indonesia secara umum. Harapannya apa? 2024-2025 daftar kuliah di kampus yang pos bekerja sama, lalu saya datangkan mereka kuliah ke Jakarta. Tetapi orang Bajo ini kendala saya kalau bukan mamanya yang orang tuanya tidak mau, anaknya tidak mau, kan? Atau anaknya mau, mamanya tidak, orang tuanya tidak mau, itu kendala kami. Jadi saya berharap bahwa orang Bajo harus jangan takut untuk kalau takut mungkin bisa tanya-tanya langsung kami ke Posbi bagaimana kami membina dan memfasilitasi mereka terkait pendidikan. Orang Bajo harus sekolah, itu intinya. Karena untuk mengubah nasib masyarakat Bajo itu, bangsa Bajo itu sendiri dengan sekolah. Dan untuk pemerintah, mungkin semua instansi pemerintah saya berharap supaya ketika membuat regulasi, membuat kebijakan, jangan memakai kacamata darat. Salah satu contoh ya, ketika misalnya pemberian bantuan alat tangkap nelayan ya, kan orang Bajo itu disuruh dulu buat kelompok 20 orang kan. Sementara orang Bajo itu dalam membuat regulasi, misalnya dalam menerima bantuan itu, budaya mencari nafkah orang Bajo, orang darat dan orang laut itu berbeda. Budaya orang Bajo itu tidak bisa mencari nafkah secara berkelompok. Dalam secara tradisional, orang Bajo ini kan nelayan tradisional. Kalaupun mereka satu perahu itu paling dia bawa anaknya atau anak mantunya. Orang Bajo ini karakter melautnya itu per perahu per orang. Ketika pemerintah membuat regulasi bahwa untuk meminta bantuan harus per kelompok 20 orang, orang Bajo tidak bisa seperti itu. Tapi itu yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi bahwa ternyata yang menerima bantuan itu hanya ketua kelompok. Jadi ini adalah salah satu bentuk hampir semua kementerian, bahkan pokoknya hampir semua kementerian banyak staf-stafnya, bahkan hanya sebagian kecil kementerian itu yang mengenal budaya kearifan lokal suku Bajo. Jadi kami Posbi siap menjadi mitra pemerintah ketika mereka ingin membuat regulasi, membuat kebijakan. Kami siap untuk dijadikan mitra. Kalau mereka ingin mendapatkan data, informasi, dan karakter masyarakat, kami siap bermitra. Demikian apa yang diskusi kita hari ini. Enggak ditanya ini soalnya. Secara prinsip ini kan ada bukunya juga beliau ini namanya Manusia Perahu Terakhir. Saya lihat-lihat ini semacam novel ya, separuh novel. Iya. Yang mungkin secara ini bukunya ini ada buku ini namanya Manusia Perahu Terakhir. Dikasih gambaran nih sedikit. Oh iya. Buku ini saya tulis selama 5 tahun.
tujuan buku ini adalah menjawab pertanyaan masyarakat atau orang yang selama ini bertanya kepada saya tentang Bajo. Jadi saya menjawabnya lewat buku. Soalnya daripada saya jawab berulang-ulang, biasanya kalau dia tanya begini begitu, paling saya bilang beli saja buku dapatkan saja buku Manusia Perahu Terakhir, supaya karena di situ iya, ini adalah ilmu pengetahuan tentang suku sama Bajo yang saya kemas dalam bentuk novel. Tahun 2023 yang lalu itu di belakang abang itu Manusia Laut pernah menjadi masuk nominasi Memori Kolektif Bangsa oleh Lembaga Arsip Nasional sebagai Manusia Laut dalam buku Manusia Perahu Terakhir. Cuman ini terbatas karena karena saya cetak sendiri kan abang, jadi edisinya sangat terbatas. Belum mungkin nanti kalau ada rezeki baru diperbanyak atau jadi nanti urusan program lain, mungkin ada kepala daerah yang ingin memperbanyak, ingin memperkenalkan. Harusnya ini kan di launching di atas kapal yang membawa rombongan yang hadir di waktu Jokowi datang ke Wakatobi. Nah, yang kata pengantarnya di sini Wakil Menteri Agraria waktu itu Pak Surya Chandra. Harapannya semua masyarakat, semua kepala daerah punya buku ini supaya ketika mereka membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Bajo, mereka minimal ada referensi tentang profil masyarakat Bajo melalui novel Manusia Perahu Terakhir. Oke, jadi buku yang mungkin menceritakan soal masyarakat Bajo secara budaya, secara ekonomi juga, secara pendidikan. Iya. Tentu kita bisa baca sama-sama ini, dan tentu kita di mana-mana hari ini kita berpikir untuk istilahnya berkolaborasi untuk membangun peningkatan kualitas masyarakat kita. Tentu masyarakat Bajo ini memberikan gambaran kita bahwa pentingnya membangun kolaborasi bersama, baik POSBI, terus kemudian ada pemerintah di semua levelnya. Mudah-mudahan ke depan tentu masyarakat Bajo ini menjadi istilahnya menjadi masyarakat yang berkualitas, dan tentu pada sisi ekonomi, pada sisi budaya juga semakin kuat. Dan yang paling penting secara umum, kita apapun yang kita lakukan ini berorientasi untuk kemaslahatan. Iya. Kita orientasikan diskusi kita bisa bermanfaat, bisa menguatkan kepercayaan diri masyarakat Bajo untuk bangkit secara di sisi pendidikan maupun secara ekonomi maupun secara politik. Oke.